Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, rekan-rekan MNJ yang saya Iya, hormati. Ya, kembali lagi ketemu sama kita, kru MNJ semuanya. Hari ini, kita nggak usah ngomongin yang susah-susah ya, Bu, ya. iya yang Kita santai-santai, iya. santai-santai aja. Yang susah-susah urusan Ibu Jum lah ya. Iya, yang penting ya kita Mhm. tetap berkomunikasi sama teman-teman di, Facebook Live ya. Heeh, Iya, begitu ya, Bu, ya. Oke, sehat, Bu? alhamdulillah Pak, sangat Mhm. sehat. Bapak sendiri bagaimana nih? Sehat sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sibuk kah? Ya, mau bilang tidak sibuk juga sibuk, mau Heeh. bilang sibuk juga ya seperti biasa sih Pak. Yang Iya. lebih sibuk kayaknya Pak Maul sama Ibu Jum nih. Oh iya. Ya makanya kita membagi-bagi ini. Jadi mulai mulai Mmm, semalam itu saya ada obrolan sama Ibu Jum, heeh, itu kita mau ngoper salah satu kerjaan yang punya e-Bupot unifikasi paling banyak, itu dipindahin ke Ibu. iya, Siap? insyaallah siap. Iya, itu nanti dipindahin ke Ibu. Jadi di belakang tuh ada suara tapi nggak dikasih mic gitu. Ya, ke depannya memang ada pergeseran ya, Iya, pergeseran di tim di mana, eee, dinamika di dalam organisasi juga kan harus terjadi gitu ya, Bu, ya. iya. Heeh, kita mau ada perubahan-perubahan sedikit-sedikit gitu. Rencana ada upgrade ini ya, Bu, ya, papan nama ya? Insyaallah iya, tahun depan mungkin, kita upgrade namanya menjadi Ibu Jumina, misalnya Heeh, kita rubah ini tuh dari Bapak, kita mungkin yang kita naikkan kan Ibu Jumina, kalau iya, Bapak kan sebagai ya apa? suhunya kita ya, tamengnya kita ya. Iya, Iya, misalnya kan, programnya kita kan dulu begitu, kan Bapak betul, kan istilahnya di sini kan yang kita majukan tuh istilahnya yang kita ini kan Ibu Jum, benar. cumanya karena izinnya Bapak yang duluan keluar, jadi mau tidak mau Kita Bapak dulu sementara aja. sementara, Jadi gitu. memang untuk diketahui sama teman-teman sekalian bahwa penggunaan nama Agus Maulana di kameranya di situ, Ibu, bukan yang di Iya. bawah. Heeh, eee, penggunaan nama konsultan pajak Agus Maulana emang sifatnya sementara, nanti kita kembaliin ke hukum asal bahwa namanya adalah nama Ibu Jum, Tapi kan Ibu istilahnya cuma Jumina. namanya doang, biasanya Heeh, gitu, tapi untuk itu tetap satu kesatuan. satu Bukan kesatuan. satuan ekonomis ya, satu kesatuan MNG. Gaya banget ya, satu kesatuan ekonomis kayak pasal 8 ya Undang-Undang PPH ya. Ini udah sehari-hari ngomongin pajak jadinya ya begitu. Oke, nah Ibu Nona, kita ngobrol santai kan? Iya, Heeh, kemarin kan minggu lalu Ibu mhm, soal, nyinggung soal awal mulanya kita bikin MNJ nih, iya, heeh. Bisa diulang dong, ceritain lagi dong? oke. Jadi awalnya kita mendirikan MNJ ini, eee, gimana ya, misalnya karena di lingkungannya saya itu Mhm, berteman sama kakak-kakak saya itu ada pegawai pajak kayak kayak gitu, terus, eee istilahnya di tempat kerja saya atau di lingkungan kerja saya istilahnya, kayak seorang pengusaha maksudnya teman-teman saya kan banyak yang seorang pengusaha, pengusaha heeh, dan juga lingkungannya orang pajak gitu iya ya? gitu. Terus ya saya nih istilahnya di tengah-tengah aja nih maksudnya, Mhm, eee, teman-teman saya tuh banyak yang melaporkan pajak tapi tidak memahami kayak gitu dari isi, SPT-nya, mhm, terus mereka beranggapan kita cuma formalitas untuk mhm, keperluan tender, kalau kita pengusaha kan kayak begitu kan, misalnya kayak zaman dahulu kan tendernya harus pakai laporan pajak SPT, terus iya, belum PPN 3 bulan terakhir, mhm, dulu misalnya dulu, iya, mungkin sekarang sudah berubah kayak iya, gitu kan. Jadi ya itu, mereka nggak misalnya belum tahu kalau ternyata di dalam SPT ini, ada yang harus kita pertanggungjawabkan, oke. kayak gitu. Terus, saya melihat di kota Jayapura ini masih kalau dulu sih belum ada, sekitar tahun 2012 mungkin ada tapi Oh konsultan pajaknya 2012 dari belum ada ya? 2000 Belum mungkin ada apa, Bu? ada, mungkinnya Belum ada konsultan pajak? konsultan pajaknya saya belum lihat kan, Heeh, misalnya di mhm, ini mungkin ada tapi, yang belum diam-diam gitu berizin kali ya? heeh, mungkin ada juga tapi dari luar, tidak ada istilahnya nggak berkantor di situ, tapi Heeh mungkin heeh, kantornya mungkin ya istilahnya di rumah atau gimana, di tapi rumah nggak ya? ada plang gitu. Terus
kayaknya menarik nih, terus kebetulan banyak yang bilang, "Kenapa nggak bikin kantor konsultan pajak aja Non, sambil Oh, siapa waktu itu? belajar-belajar." Rusman ya? Heeh, sempat-sempat, tanya, "Kenapa Hmm, nggak bikin konsultan? Ini kan sangat menarik," gitu, iya, istilahnya usaha yang sangat menarik, terus memberikan kita pelajaran kan, istilahnya kita mhm, bisa belajar kayak kayak iya, gitu. Kebetulan, eee, saya sama Ibu Jum ini kita mhm, teman dekat lah, teman baik gitu. Terus, mhm, kalau Ibu Jum kan dia lebih ketelitiannya lebih bagus gitu, iya, karena dia orangnya ya itu, dia tekunin kayak orangnya kalau sungguh-sungguh gitu ya? sungguh-sungguh. Kalau saya ini kan mohon maaf kayak orang Tukang lapangan, main, tukang main, tapi, mmm, kayak orang lapangan iya gitu orang kan lapangan ya, istilahnya. Jadi agak istilahnya kita berbeda, tapi, beda karakter, eee, kita maksudnya kepingin bikin mhm, ini jadi, mhm, karakter yang berbeda siapa tahu kita bisa masuk. Saya di segi mungkin sambil pengusaha, sambil marketing ke iya iya, teman-teman, heeh, beliau yang terus konsultan pajaknya. oh, Awalnya sih begitu, kepingin pengen, tiba-tiba, eee kalau Pak Maul ini kan misalnya dulu juga sempat mengajar Ibu Jum kan, Ibu iya, Jum pernah cerita gitu tahun 2010, saya pernah juga ikut belajar tapi cuma 1 kali karena mhm, waktu itu saya masih masih kecil, bekerja, masih kecil, masih kurus masih dan kurus, mhm, belum berpengalaman lah di bidang perpajakan. Kebetulan juga dulu saya staf di salah satu perusahaan besar ya, istilahnya nggak perlu deh saya sebut namanya, atau iya perusahaan yang besar. perusahaan besar yang di ini ya, yang di Dok 2 itu ya? Itu Oh, jadi, yang eee yang di depannya Swiss Bell itu ya? Oh bukan? di situ saya karena Heeh, kerjanya dari pagi sampai malam kan, jadi oh, nggak sempat belajar sama Pak kata Reni itu Maul. inisialnya apa? Inisialnya Indoprima maksudnya? Jadi Iya, ya itu, mhm, nggak sempat belajar sama Pak Maul, tapi mhm, katanya Ibu Jum sempat belajar ya sama iya, Pak Maul. Terus tahun 2010 kayaknya Pak Maul mutasi dari Jayapura. 2011 ya, 11 2011 ya? heeh, Oh iya 11 mutasi ke Jakarta. Terus saya sama Ibu Jum belajar-belajar nih, tapi belajarnya tuh ya istilahnya tidak ada seorang pengajar, istilahnya nggak kita ada mentor, cuma iya nggak ada mentor gitu. Jadi kita tuh cuma buka buku, istilahnya sesuai yang kita baca di dalam buku, tapi mhm, kan istilahnya kan kalau macam kita cuma baca buku tapi tidak ada mentor, tidak ada orang yang yang mendidik kan ngajarin kita langsung, kan agak bingung kan, apalagi mhm, untuk pajak ini agak sedikit ketelitian sama istilahnya harus kita pahami iya, begitu, agak susah sih iya, waktu itu. Terus pada tahun 2017, saya lihat FB, Pak Maul, Pak Maul balik ke Jayapura, terus saya kata, "Ini Pak Maul ini balik mutasi atau apa?" Ya istilahnya pada saat itu saya telepon Ibu Jum, "Bu Jum, Pak Maulnya ini," saya panggil Bang Maul kan, "Bang Maul ini balik ke Jayapura, mutasi atau ape? Bang Maul kan pintar tuh, kita istilahnya ilmunya ya istilahnya tinggi, istilahnya bagus gitu. mhm, Kita minta Bang Maul ajar kita dong, istilahnya konsultan pajak, belajar pajak, belajar pajak, belajar pajak bukan heeh, belajar pajak. Siapa tahu ya istilahnya apa yang kita mhm, cita-citain gitu mhm, terkabulkan." Istilahnya ini kan mimpinya kita mhm, kepingin buka usaha mhm, begitu, kepingin berdiri sendiri kayak gitu iya, kan. pengen punya klien kayak Indoprima gitu ya? Oh salah, Amin. apa sih kok dari tadi diulang-ulang aja, heeh, heeh, Terus, eee, saya teleponlah Bang Maul, Pak Maul bilang, "Oh iya saya ini Non dari Jayapura tapi nggak cerita banyak, kebetulan anak saya ada akikah," gitu. Jadi saya ke rumahnya Pak Maul, saya antar, saya sharing-sharing dengan Pak Maul, saya bilang, "Bang ini mutasi atau gimana nih?" Ya Pak Maul kasih tunjuk surat ini ya, pengunduran diri ya mhm, mhm, dari, eee, DJP gitu. Pak Maulnya mengundurkan diri. Kalau kita dulu kepingin jadi PNS, kalau Pak Maul sudah jadi fungsional mengundurkan diri. kurang kerjaan ya? Kayak kurang Kayak kerjaan kurang gitu ya, kerjaan, nyari-nyari kerjaan baru ya? nyari kerjaan baru. Nyari Terus, kerjaan baru, kira-kira ini Pak Maul mau nggak ini di DJP itu, ya istilahnya kita tahulah pendapatannya besar, terus kita baru ya berani-berani diri saja ajak Pak Maul mhm. sebenarnya. Coba Sebenarnya kemarin saya bilang ya saya, lu berani bayar gua berapa?" Gitu ya. kayaknya memberanikan diri ya, siapa tahu,
Pak Maulnya mau gitu, tapi Pak Maul nggak iyakan saja. Beliau bilang, "Sabar ya Non, saya, pikir-pikir," sambil kan misalnya Pak Mhm. Maul bilang Pak Maul udah nggak mau, Udah misalnya capek ya? udah capek pikir-pikir pajak, sedangkan saya sama Ibu Jum nih menggebu-gebu kepingin Iya, pengen, belajar pada saat itu. Eee, nggak lama ya, misalnya sekitar 1 minggu atau 2 minggu Iya, ya, heeh. Pak Maul ajak meeting kita. Waktu itu di kampusnya kampusnya kita ya, kita juga dulu satu alma mater gitu kan, misalnya di Mhm. kampusnya kita, Pak Maul awalnya mau ajar ya, sambil kita Mhm. berpikir, kita istilahnya mem-planning-kan untuk bikin Prinsipnya kan dulu kan maunya belajar. iya, Ya, awalnya kan cuma mau belajar doang. belajar, Mhm. heeh, kan banyak yang misalnya nggak Iya, biasanya gini Pak Maul semakin, eee, pajak nih kan agak ribet, misalnya kita baru belajar sendiri sedikit, kita anggap sudah bisa, ternyata kan enggak, semakin kita belajar, semakin semakin susah. susah. Jadi, baru kita mau belajar sendiri kan agak susah kalau macam pajak ini. Kadang untuk PMK-nya sendiri peraturannya Mhm. harus merujuk ke sini, kita kan pada Nggak saat itu tahu nggak larinya tahu mau ke mana gitu nggak ya, tahu heeh. blank lah istilahnya kayak gitu, ini maksudnya apa begitu. Kebetulan ya alhamdulillah ketemu Pak Mhm. Maul, terus kita bisa belajar, alhamdulillah, eee, kita istilahnya ya dari situ kita Dari bikin situ. perusahaan kan, ya Iya, ini ingat saya itu, kita kan belajar doang nih, belajar mhm, aja, terus tiba-tiba dapat ada orang dateng. iya ada orang datang, tapi kan sebelum itu kan banyak yang Iya, konsultasi heeh, kan, mhm. ada orang datang kepingin kita tangani kasusnya yang mohon maaf agak sedikit berat ya, istilahnya Mhm. tiba-tiba udah masuk pemeriksaan, sedangkan kayak saya dan Ibu Jum nih masih istilahnya levelnya masih junior lah Mhm mhm. dibandingkan kebetulan, Pak Maul kan salah satu dulu fungsional, jadi beliau meneliti lagi permasalahannya, alhamdulillah kan kalau beliau kan istilahnya Mhm. sudah sedikit bilang master gitu Udah istilahnya. tua udah tua. Jangan bilang tua, Pak, kita ini masih muda. Iya, mhm. Gitu, terus ya alhamdulillah kita coba ya, itu rencananya kan Ibu Jum yang ikut ujian, tapi Iya, karena kita kepingin cepat, tiba-tiba heeh. kita Ya udah kepingin saya cepat heeh, langsung bilang, "Pak Maul gimana kalau Pak Maul aja?" Terus Pak Maul bilang, "Ayo saya ikut ujian." mhm Alhamdulillah udah istilahnya ikut ujian, izinnya izinnya Pak Maul sambil jalan ya, perusahaan jalan, mhm, terus kenapa sampai nama MNJ, jadi MNJ itu namanya kami bertiga, mhm M itu bapak sendiri Pak Agus Maulana, N sendiri saya Nursaina Dahlan Atang tapi biasa dipanggil Nona, mhm. terus Ibu Jum itu Jumina. Nyonya Nona, Iya, nyonya tapi gimana? tetap walau bagaimana tetap Nona Tetap Nona ya? terus, alhamdulillah semua berjalan lancar. Mhm Misalnya, yang kita tangani kasusnya ini dia merasa puas, istilahnya mhm, mungkin mereka kurang ya istilahnya saya bilang banyak yang kurang paham kan, iya, untuk itu jadi merasa puas mereka minta, "Pak kalau bisa Bapak, kerjasama dengan kita, mhm. tangani pajaknya kita." Jadi pada saat itu ya sudah kita kontrak kerjasama. Jadi Udah kita mulai ngambil ambil job klien lah gitu ya? klien Mhm sambil tunggu izinnya Pak Maul kan, mhm, karena Pak Maul udah lulus tapi izinnya kan nggak secepat itu, butuh beberapa bulan untuk izin konsultannya keluar. iya. Ya alhamdulillah semakin jalan, awalnya itu, kami bikin kantor itu di rumah saya dulu, terus, Di pegunungan di Skyline itu kan. Pegunungan Sibolang naik turun Iya, naik ke atas, baru turun. turun gitu. Heeh, Terus, alhamdulillah seiringnya jalan ada rezeki, terus kita lihat karena kliennya kita udah cukup cukup ya istilahnya cukup udah memenuhi ada ya, syarat udah, sudah heeh, mhm, misalnya untuk ini jadi kita buka kantor. Jadi lihat-lihat yang mana sih yang bagus, sambil keliling-keliling alhamdulillah kayaknya di PT saya ini strategis, dari mana-mana bisa lihat, ah ya udah. bukan itu alasannya, karena sewanya murah sih. Enggak deh Pak, istilahnya kan Eh, sama nggak murah aja juga sih ya heeh, sebenarnya ya, heeh, bayangin aja ininya heeh, banyak lah pengeluaran-pengeluarannya, iya iya. sewanya murah tapi ya istilahnya per bulannya ada lah, Ya berangkatnya iyalah, gitu kan, heeh. jadi ya Masa lumayan. masa kita udah sewa tempat nggak dikasih lampu ya, nggak terang nggak? Gitu, Heeh, ya alhamdulillah sekarang berjalan terus, klien-kliennya kita lumayan ya istilahnya sudah ada lah sudah ya, ada lah. heeh. Jadi ya
Begitu sih rintis Mhm. usahanya gitu, alhamdulillah. Jadi sekarang udah yang tercapai nih cita-citanya? Belum sih, Pak. Oh belum? Apa cita-citanya? Cita-citanya kita tuh Heeh, tinggi sekali, apa Pak. cita-citanya? Se Kami, mau dari jadi MNJ dokter? dari MNJ ini kita kepingin, usahanya kita istilahnya maju ya, istilahnya Usahanya kita maju, bisa heeh. bersaing Mhm. dengan ya istilahnya nggak mungkin saya bilang bersaing sama DJP beda kan, istilahnya Oke, kita ya beda beda kepingin bedalah, beda beda, heeh. kita sama DJP sahabatan lah. Bukan sahabat, Teman belajar, teman teman sparring iya ya, teman teman sparring, tinju bukan lah, musuh ya, bukan istilahnya musuh teman jangan, gitu. Jadi jangan musuhan. kita kepingin, di DJP ini mereka bisa ini dengan kita, Iya iya, anggap akur istilahnya gitu ya? akur gitu, terus kita bisa klien-kliennya kita yang kita didik selama ini kan ada kan kliennya kita yang kita ajarkan, istilahnya mereka sudah bisa mengelola perpajakannya sendiri, terus nanti untuk besok-besok kalau tiba-tiba mereka ada pemeriksaan, mereka udah bisa sendiri gitu Pak, tanpa bantuannya Heeh, kita. apa prinsipnya tuh? Layak uji. Layak uji, kayak Jadi gitu. kita punya yang pelayanan, kita layanin dia, kita Mhm. ajarin dia sampai punya ketika dia diuji dia santai gitu ya? Iya, Heeh, begitu. Kita kepingin sampai di situ. Jadi mereka sudah nggak takut pada saat mhm. pembeli. Selama ini kan kebanyakan klien-kliennya kita ya mohon maaf yang datang ini kan Iya merasa takut, takut, iya, gugup, bingung, heeh. tiba-tiba dapat surat, tiba-tiba, "Aduh ini gimana?" Gitu kan. Kalau macam insya Allah mudah-mudahan klien-klien yang kita sudah didik, istilahnya sudah belajar sama Ibu Jum, sama Pak Maul, kan kita ngajarin mereka. Mhm Kan mhm. mereka ada tenaga admin, cumanya mereka konsultasi ke kita setiap untuk bikin SPT setiap SPT-nya bulan. dia Nah, iya. di kita teliti Kita lagi. ini, kita pantau Iya, kita terus pantau ini dia gitu. punya ini. Karena kan emang, kalau ngomongin pajak terus ngomongin SPT tahunan doang ya salah Non. Iya, Karena berkesinambungan dalam tahun berjalan harus tetap diliatin betul. ya. Misalnya PPh 23 nggak kedeteksi di awal nanti kena Ya sanksi. sih nanti Iya, pada saat itu, iya. mhm. Terus, kalau timnya udah cukup atau mau ada ekspansi? Kita rencana saya sih Mhm sendiri kepingin ya masih biasanya mhm. belum cukup deh Pak Maul, saya masih butuh, tapi saya melihat dari SDM juga toh Pak, istilahnya Oke, enggak heeh. istilahnya saya kepingin merekrut tapi ya istilahnya ya kalau bisa yang bisa ini Yang dengan kenceng lah yang ya, yang kencang, kuat istilahnya gitu ya? orangnya kuat gitu, istilahnya tahan banting, setahu kita ini kan Mhm. tahan banting semua di sini. Ya harus tahan banting, heeh. Kita nih Kita harus mama-mama lah besar ya, tapi kita harus besar-besar tahan badannya. banting Iya gitu, jangan yang istilahnya hatinya cuit gitu ya, iya. istilahnya baru di ini sudah cuit gitu kan, istilahnya Ciut kita bukan cuit, oh iya cuit sudah cuit, salah salah, heeh, cuit, ciut ciut. ciut, burung kali ciut Oh ciut, cuit-cuit cuit. burung ya. Oke Iya. jadi, apa, timnya akan ada ekspansi ya? Ya, Bukan ekspansi ya, mau dibesarkan gitu ya? dibesarkan, iya. Dibesarkan, heeh. Jadi mau beli rukonya jadi? Insya Allah, Heeh, mau dibeli di mana? kepingin sih dekat 822 Entrop sini, dekat-dekat sini aja, Kalau insya ada yang Allah. kalau ada yang mau jual ruko Bilang ke kami. gaya banget ya. Bercanda bercanda. Kita mau sewa juga kok. Heeh. Udah nanti sewanya dari saya aja. Bisa. Iya, kita udah dengerin nih bahwa MNJ itu ceritanya bagaimana, niat mulianya bagaimana begitu ya, bukan cuma bisnis doang kan? Enggak, insya Allah kita niatnya untuk membantu Bantu? masyarakat, istilahnya memberikan edukasi. Mmm, Mudah-mudahan Allah mempermudahkan ya Pak ya, iya istilahnya iya, dengan niat baiknya kita, Allah mhm mhm, mempermudahkan jalannya kita, mhm. semuanya. Iya, apa namanya, ada satu PR sebenarnya. Jadi Mmm, aduh ini mikrofonnya, ketidakseimbangan kekuatan antara DJP dan kita sebagai wajib pajak ini masalah gitu. Jadi betul. memang artinya, itu yang menjadi sebab saya mau direkrut itu karena ngelihat bahwa wajib pajak itu kalau misalnya dia diperiksa kan selalu kaget gitu Iya loh, betul, selalu, wah itu kan nggak enak gitu loh. heeh. Nah tapi kalau misalnya pas diperiksa kitanya, Dianya nyantai-nyantai nyantai aja. aja, ready, ya itu kan yang kita impikan. Impikan, Ya betul. walaupun mungkin 5 tahun 10 tahun belum kesampean tuh, masih E panjang perjalanan. iya, betul sih mungkin. Iya betul Iya. Pak, masih panjang. Panjang. Lah sekarang DJP itu kan udah make IT-nya udah kayak gitu non, semua saya sebutin itu. Mhm. Udah jaringannya mereka minta data ke sana kemari. Nah, kitanya sendiri ya, si wajib pajaknya sendiri, datanya sendiri aja nggak tahu gitu loh. Iya, Itu kan masalah. makanya kan tuh yang saya bilang Pak Maul, misalnya dari kami sendiri, kalau Mhm. saya sendiri kepingin membeli semacam kayak gitu, semacam kita Aplikasi, aplikasi gitu. database Jadi gitu ya. klien-kliennya kita yang sudah istilahnya
kerjasama dengan kita, Hmm. mereka datanya semua terkontrol gitu. Bagus jadi Jadi pokoknya bagus. ada arsipnya gitu ya, Iya, arsip kayak gitu. digital Jadi sama arsip fisik gitu kan. fisik gitu. Jadi pada saat mereka datang, mungkin tiba-tiba kita nggak tahu kan pajak ini kan diperiksanya kita nggak Nggak tahu. tahu. 2017 kan masih diperiksa di tahun ini. Tahun Kan 2022. iya, kayak 5 gitu. tahun daluarsa. Daluarsa. Jadi kita nggak tahu. Jadi mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki, kita bisa mengadakan semacam Iya. aplikasi. Maksudnya ini nyari pemodal apa gimana? Enggak, Kalau ada investor gimana? Nanti kita dulu lihat ya. nanti dulu lah. Nanti dulu. Kita lihat. Pokoknya maunya sendiri ya. Iya, saya kepingin istilahnya kalau kita sendiri kan istilahnya mohon maaf ya kayak Enak gitu ya. Jangan kita curhat ya di sini takutnya. Apa cerita aja. Karena emang kan istilahnya ini juga biaya besar ya. Iya. Biaya besar. Biaya yang sangat besar. Biaya besar. Kalau misalnya kita mau organik artinya kan nunggunya lama. Iya. Kalau misalnya mau ada investor ya ditolak dulu kan. Nanti kita pikir-pikir. Oh, kita pikir. Gimana sih untuk ininya gimana? Kemarin kata ada investor mau masuk. Insya Allah. Tapi ditolak kan? Iya pasti ditolak. Ada investor beneran. Ketemu di warung makan tapi ditolak. Ditolaknya. Bukan tolak, dipikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu. Karena ya artinya jadi kan sebenarnya kalau orang-orang taunya Ibu Non konsultan pajak yang di PTC namanya Agus Maulana gitu kan. Iya. Nanti kedepannya jadinya Jumina. Tapi kan sebenarnya mastermind-nya kan bukan kita berdua. Iya. Nah ini si Ibu baju putih ini yang orang di balik layar dan cenderung tidak diketahui sama masyarakat ya. Dan ya kita ini cuman rekrutan aja. Aduh. Bukan rekrutan Pak, istilahnya ini kita usaha sama-sama. Tanpa Bapak, tanpa Ibu Jum tidak mungkin usaha ini bisa berjalan lancar. Kalau saya bilang sama Reni itu Ibu Nona itu kayak Nick Fury ya gitu, yang ngumpulin Avenger. Hero-nya mah kita, yang berantem kita. Yang ngumpulin dia tuh saya duitnya banyak dia jadi. Iya. Begitu ya. Jadi kita udah dengerin nih sejarahnya, terus kegiatan hari ini sama rencana ke depannya gitu kan? Iya. Oke. Dalam waktu dekat apa nih yang mau dibikin? Begini, kemarin kan saya sama Pak Maul sendiri kemarin Pak Maul kan sebagai pemateri di salah satu kegiatan BUMN ya istilahnya kayak gitu. Oh iya BUMN ya? Ya BUMN ya besar lah. Kita kan sudah dipanggil. Kita kan nanti mau besar jadi di. Oh iya. BUMD juga ada yang manggil kemarin. Iya. Gede juga. Tapi disuruh pengajar bukan jadi konsultan bukan. Kita waktu itu Pak Maul sebagai pemateri. Kebetulan mereka bergerak di bidang jasa istilahnya pelayaran lah istilahnya kayak gitu. Jasa begituan lah ya. Jasa gitu-gitu lah kayak gitu. Sebenarnya ini yang menarik itu mereka tuh mau belajar tapi mereka nggak tahu mau belajar di mana. Saya pantau dari jauh kan sambil lihat Pak Maul sebagai pemateri ngajar-ngajar ternyata mereka tuh banyak yang tertarik gitu. Mereka banyak yang nggak tahu deh. Misalnya begini saya misalnya melihat terus pada saat sudah selesai ya sudah closing mereka datang ke kami kalau belum closing deh istilahnya masih ada ini masih mereka mau nutup ya masih mau nutup mereka bicara terima kasih sama Bapak yang sudah memberikan mereka pengetahuan pelajaran mereka buta istilahnya bukan buta lah nggak tahu gitu mereka kepingin kami memberikan edukasi istilahnya membuka kelas pajak begitu. Memang sih sebelum itu saya sama Pak Maul memang sudah merencanakan dari awal-awal dulu sih. Iya, memang udah dari awal kita udah bikin kelas. Sekali kita kepingin buka kelas, tapi kan kita nggak tahu mana yang bisa kita masuk gitu kan. Iya. Kebetulan kemarin dari ketuanya sendiri ketua asosiasinya tertarik, mereka bilang kalau bisa kita bikin kelas nanti mereka daftar. Enggak, sebenarnya kenapa kita lama dari kemarin nggak bikin kelas? Karena kalau kita bikin kelas nggak ada yang datang. Iya, kita bingung kan. Misalnya kita pasang iklan gitu, ya nggak ada yang datang. Banyak kan yang biasanya nggak tahu. Tidak juga mungkin karena mereka nggak ada kasus pajak gitu, jadi mereka malas tahu ya. Sekarang ada kasus pajak udah bingung. Gitu. Tapi ada yang menarik tuh Bapak satu tuh dia bilang, ayo kita harus belajar dari sekarang kalau bukan kita nanti anak cucu kita yang kena itu. Iya. Bapaknya nih kayak paham misalnya bagus sekali gitu. Jadi dia yang istilahnya
Minta sih, mereka yang minta deh, "Pak, kok bisa buka kelas pajak, kita nanti Iya. mengikuti dari Bapak." Ya istilahnya salah satu programnya kita kan istilahnya memberi edukasi, istilahnya kan Mhm. itu visi misinya Iya. kita juga istilahnya memberikan edukasi pembelajaran untuk teman-teman di luar sana yang, pemahaman perpajakannya itu ya Terbatas. terbatas, Terbatas. gitu. Jadi mau bikin kelas pajak? Insya Allah. Artinya kita mau trial dulu, begitu? Iya. Atau mau langsung dieksekusi? Sekarang November loh. Iya, karena tinggal berapa bulan lagi kan Iya, sudah udah harus mau bikin pelaporan SPT. pajak, Heeh. SPT. Artinya, ya kita nunggu lah maksudnya dari ini sambil, jadi teman-teman sekalian di dunia ini ya, di dunia maya dan dunia nyata, eee, rencananya kita mau bikin kelas pajak yang kita buka untuk umum ya, baik di level pemilikan perusahaan maupun admin gitu kali ya? Iya, Jadi di dua di dua 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 level itu aja level. ya? Heeh. Dan mungkin, kalau misalnya ada asosiasi yang mau kan kalau kemarin kan asosiasinya non Iya, yang betul. kemarin ngomong sama kita, artinya Betul. kan spesifik nih, spesifik kegiatan usahanya spesifik. Iya, Jadi betul. heeh, jadi kita mulai dari, proses bisnisnya situ baru perpajakannya gimana, Iya, betul kan sekali, gitu. heeh. Kalau misalnya dari umum mungkin kelas privat gitu atau gimana? Iya sih, eee, saya maunya kayak gitu sih, Pak, maunya ada kelas Mmm. berikutnya, tinggal nanti untuk kalau macam ada orang yang kita kan harus tentuin kuotanya berapa, kan istilahnya kayak Oke, iya gitu iya kan, iya, heeh. karena mungkin, saya mungkin nanti biasanya kita sambil ini ya, lihat-lihat Heeh. mungkin nanti untuk pematerinya kalau kelas pajak bukan dari kita sendiri, mungkin kita kerjasama Heeh. sama pihak DJP Iya, gitu, bener. menjadi pemateri, jadi Mhm. itu yang kita harapkan misalnya. Iya. Sekalian sinergi dong. Kalau misalnya kita komunikasi sama DJP-nya enak gitu, kita bikin kelas terus yang ngomong mereka kan sumbernya non. Iya, Iya, kita enak lah kalau heeh, dari mereka. Kalau misalnya dari kita lah, ya kita tahu tapi kan, mungkin update-update terakhir segala macam ya kita nggak tahu gitu. iya, Jadi betul kita emang sih, harus di ini. harus ini. Mmm, untuk proses bisnis, eee, kan beragam nih dan di Jayapura juga terbatas. Emang kalau di sini selain selain si jasa yang kemarin ini, Iya, si jasa kirim-kirim ini, kira-kira apaan aja sih yang menjadi major-nya di Jayapura itu? apa ya, sebenarnya banyak sih Pak Maul tuh kalau untuk jasa-jasanya sendiri saya nggak bisa Mmm, ini sih, kayak kontraktor gitu, heeh, itu banyak sekali, retail di gitu-gitu. retail banyak misalnya Kalau kayak asosiasi yang dekat bisa dideketin nggak? bisa sih, cumannya kan kemarin saya udah deketi asosiasi, Mhm. misalnya kayak gitu, cumannya ya istilahnya mereka bilang nanti Oh mereka mau di-forward, iya iya. di-forward lagi gitu. Oke oke oke. Ya Heeh. istilahnya kepinginnya saya sih, misalnya mereka istilahnya kalau macam dengan kita istilahnya saling menguntungkan lah, Iya iya, istilahnya mhm, ilmunya mereka dapat, atau mmm, kita juga memberikan pemahaman kan istilahnya enak kayak gitu untuk iya mereka nggak istilahnya untuk pembuatan istilahnya pelaporan atau pembuatan SPT-nya nggak asal-asal bikin, mereka tahu kalau di situ ada pajak ini, banyak kan yang nggak iya tahu kan. karena kembali lagi dia yang dipikirin soal SPT itu akhir tahun doang, Iya, gitu. Kan jadinya salah, kan, seringkali kita nemuin kan misalnya data faktur pajak. heeh, Nggak sorry, misalnya data bukti potong, tapi nggak lapor PPN, kan begitu. iya, Artinya pemahaman pajak itu nggak komprehensif, iya, gitu. banyak sih Pak, misalnya yang buktinya kemarin saja mereka pada kaget, "Oh ada konsultan pajak gini-gini," kayak kayak gitu Itu baru mereka kan. lihat, eee, banyak yang juga baru tahu kok. Iya, makanya saya Heeh, kaget, ih masa mereka baru iya, kalau nggak ada masalah mungkin mereka tenang-tenang tenang aja. aja, makanya itu kan ya istilahnya ayolah istilahnya teman-teman di sana Mhm, jangan karena ada masalah jadi istilahnya menggebu-gebu mau belajar pajak, jangan dari situ, istilahnya kita harus mau dari harus dari awal, awal kita mendirikan perusahaan, kita iya, harus urus harus pajak, di-manage ya. di-manage. Oke. Ibu begitu, ada hal-hal yang lain yang pengen mau disampaikan atau mau ditanyain? Oh ini agak sedikit ini ya, Apa kemarin itu? ada orang konsultasi ke saya nih Pak Maul. Oh ini kebalik, jadi ibunya yang nanya Iya, nih? saya tanya istilahnya kan kita sharing Iya iya kan iya Pak iya, heeh, Maul, sekalian misalnya kan ngobrol aja lah. kalau soalnya saya kan kalau Bapak kan yang konsultan pajaknya lebih Heeh spesifik lah, istilahnya lebih inilah untuk heeh, pajak. Kemarin ada yang curhat istilahnya masalah pajak, iya, kebetulan dia ini, heeh, meminjam perusahaan pinjam kita bendera. ulang lagi nih, meminjam bendera, terus karena sudah di pertengahan jalan kebetulan yang dia pinjam benderanya ada kasus Kasus pajak gitu, misalnya? kasus pajak jadi di-stop Oke, gitu. heeh,
Jadi ini ya istilahnya pasti pengusaha-pengusaha di luar tahu deh, apalagi kalau sudah masuk Desember ini kita semua kejar tagihan, kejar ini, misalnya ini Mhm. sudah akhir menit-menit terakhir kan, terus tiba-tiba di-stop-kan lah misalnya yang punya Iya iya, heeh. perusahaan ini di-stop-kan. Jadi mereka bingung, mereka harus bagaimana mereka, mau konsultasi, saya bilang, "Oke, nanti besok bisa Mhm. sama Pak Maul kalau mau Iya. hari Oh, ini." hari ini dia? Iya, Oh. tapi kebetulan dia ada perjalanan Oh, iya iya. dinas. Mhm. Kok perjalanan dinas ya, tugas luar perjalanan oke ya, Mhm. ada berangkat. Saya bilang, "Ya sudah nanti kalau bisa online juga bisa atau tidak By online phone lah, heeh. heeh, kayak gitu." Pinjam Terus bendera ya? gitu. Tolong Pi nanti Pak Maul kalau saya kan istilahnya kemarin menjelaskan, tapi kan kalau Pak Maul kan yang lebih paham lah, istilahnya dampaknya apa gitu untuk meminjam bendera ini. kita kan udah ada podcast sebelumnya ya soal pinjam Iya, bendera ya? sudah ada, tapi Udah kan ada? Pak Maul Oh, coba diulang lagi kan diulang karena lagi? mungkin Kalau banyak yang nggak nonton, oh iya, gitu. yang ini nonton Harus harusnya. nonton ya, istilahnya dampak meminjamkan bendera ini. Soalnya ini udah habis-habisan gitu. Apa sih Iya, habisnya? bukan habis-habisan, banyak kasus kayak gitu Pak, bukan Heeh. bukan ini, diulang ulang 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 Iya, terus. pinjam bendera ini kan karena, jadi dia dapat kerjaan gitu ya? Mhm, Dia dia punya channel kerjaan tapi dia nggak punya perusahaan gitu ya? iya, gitu. Gitu ya? Nah, kalau saya sebagai pemilik perusahaan jelas, eee, ya kita kenalnya maksudnya ini kan pasti simbiosis mutualisme dong, ada yang masing-masing harus merasa untung kan? Iya, Misalnya yang satu kerja, dapat kerjaan, kerjaannya selesai, yang dipinjam benderanya dapat fee gitu kan? betul, mungkin kan Oke. kayak gitu kan. Oke, ini, banyak yang udah bahas ya Non, jadi termasuk sarjana hukum juga udah ngebahas soal ini, sebenarnya secara legal itu nggak dimungkinkan ya, Betul, nggak dimungkinkan seseorang pinjam benderanya orang lain, terus melaksanakan kegiatan usahanya, oh nggak boleh Non, heeh, gitu. Sekarang pertama dari sisi itu, terus yang kedua, kebayang nggak kalau si, peminjam benderanya wan prestasi, iya, dikasihin, DP, habis dikasihin DP nggak dikerjain, yang tanggung jawab siapa? yang punya Yang punya perusahaan. perusahaan. Jadi, kalau menurut saya, eee resiko terbesar itu justru jatuh ke pemilik perusahaan. Kalau kita ngomongin soal pajak, mmm, pekerjaan itu kan single Non, satu-satu nih. Misalnya katakan nih sebuah perusahaan dipinjam benderanya 10 kali, artinya ada 10 project, heeh, Betul, bener. Di mana kalau, untuk PPh badan gitu kan, PPh badan dia kan pemajakannya itu, eee, kalau kita ngitung pakai 31E, dia itu kayak progresi gitu. mhm, Kalau misalnya omsetnya di bawah 4,8 dia masih 11%, kalau di antara itu di antara, 11% sampai 20%, yang paling tinggi 22%. Jadi kalau dia makin banyak ya, kalau dia makin banyak kerjaannya maka besaran prosentase pajak makin gede, iya, gitu kan. Nah, dia dipinjam bendera dia dapat fee sekian, gitu. Sangat saya tidak sarankan itu, apalagi kadang suka aneh-aneh ya, karena udah mah yang dapat penghasilan si peminjam bendera, si yang dipinjam benderanya, si perusahaan tadi nanggung PPh, mhm, output-nya, kan betul betul, ngaco namanya. Artinya si peminjam bendera nggak nanggung pajak apapun, mhm, nggak nanggung pajak apapun, ini masalah dong, gitu loh. Dia berpenghasilan dan, secara bisa dikata maaf ya, ilegal iya gitu, betul karena ya betul, kan, kalau karena itu dia kan nggak ilegal, heeh, atau misalnya dia sebenarnya punya perusahaan tapi nggak memenuhi kualifikasi gitu, betul, kayak heeh, gitu. Heeh, artinya dia kan sebenarnya nggak qualified dong untuk melakukan pekerjaan pekerjaan itu, tersebut. iya, Ya terus kan ngambil resiko namanya. Pertama yang ngambil resiko adalah si pemberi kerjanya. Ini orang kompeten apa enggak? Problem kan? Terus yang kedua, si peminjam bendera dia mempertaruhkan kompetensinya kepada orang lain. "Saya Non," gitu, "saya Non, konsultan pajak. Saya mau nggak minjemin, apa namanya, lu kerja, ini udah itu nggak saya apa-apa, pakai aja nama gua," betul, gitu. "Nggak iya, mau saya Non," betul betul sekali Pak, iya, "nggak mau saya Non," gitu. Saya nggak tahu dia ngacak apa enggak kerjanya. Masalahnya kembali lagi kalau ngomongin soal pajak, ngomongin soal daluarsa pendapatan, daluarsa penetapan. Otak saya udah nyampe, mulutnya belum. Jadi daluarsa penetapan itu yang jadi masalah. Eee, pertaruhan lah. iya sih, Kalau saya sendiri maksudnya karena ngalamin beberapa kali kita, bantuin orang yang dipinjam benderanya ini setengah mati Bang, setengah mati loh. Jadi, menurut saya memang ada isu juga kan gini, lah kata si peminjam bendera nih, "Lah saya yang kerja kok," kan kayak gitu ya, "Saya yang kerja kok, saya yang effort segala macam, saya dapat dong hasilnya." Dan kadang kalau isu yang yang Nona bilang tadi, eee, bahwa
si yang dipinjam benderanya kadang lebih gede dapatnya. Ya faktanya gitu kan. Iya. Oke. Kalau saya sendiri sih nggak gitu ngomongnya, Non, gitu. Kalau misalnya dia berusaha terus, untungnya, nggak dapat, salah ngitung namanya, Heeh. iya nggak? Iya. Salah ngitung. Terus yang kedua, si peminjam bendera, tanggungan pajaknya itu withholding tax pasal 20 deh, ya kan. Pelunasan pajak itu Pajak lewat 2 jalan, yang pertama dipungut pihak lain, yang kedua disetor sendiri. sendiri ya. Nah, yang dipotong sama dipotong pihak lain itu kecil, Non, tidak tidak sebesar tanggungan pajak sebenarnya, gitu kan. Iya. Makanya, eee, ketika dipotongkan pajak 1,5% misalnya katakan pengadaan nih, tanggungan pajaknya di akhir tahun nggak segitu, pasti di atas. Artinya dia akan menanggung pajak atas pekerjaan yang nggak dia kerjain, Iya. gitu. Kalau, pinjam bendera menurut saya masalah, gitu. Kalau udah jalan, Iya. nah, kalau udah jalan, saya kira dibuatkan simulasinya, Non. Jadi dia jumlah pekerjaannya kita rekap, jumlah PPh yang udah dipotong dia rekap, dihitung jumlah pajak terutangnya berapa, 31E katakan, atau kalau misalnya pasal 17 kita hitung. Setelah kita hitung, di-share, baru si peminjam bendera nanggung pajak itu. Nah, itu banyak yang nggak tahu itu. Jadi kalau Iya. macam itu bisa konsultasi ke Iya, sini. masalah itu, Non. Kalau, Banyak yang nggak tahu. masalahnya, punten pisan ya, maksudnya, yang namanya peminjam bendera kan ngerasa transaksi dia putus ketika berita acara serah terima atau fee selesai dibagi. Betul sekali. Orang yang punya bendera, Ya saja dia masih menanggung tuh kalau heeh, bikin SPT hari 1 SPT-nya tahun. dia lapor dan dia harus nunggu selama 5 tahun sampai jadi inkrah. Betul sekali, Pak. Eee, Artinya deg-degan selama 5 tahun. Kalau misalnya didatengin orang pajak segala macam, gugup sudah kita itu. Ditanyain, "Yang ini, ya, ininya pajaknya kurang, Pak." Lah itu saya dipinjam bendera, katakan, Non, 1 tahun semuanya dipinjam bendera, saya nggak dapet kok, cuman fee doang. Orang pajak mau ambil pusing? Kagak Ada. dong. Bertanggung jawab dengan Tanggung apa yang jawab sama perusahaan, itu kan perusahaan bener. Artinya orang pajak ketika ngomong kayak gitu tuh dia bener, Non, benar sih. bener, gitu. Makanya, Iya. dalam kalau saya boleh berpendapat atau ketika ada klien saya saranin untuk berhenti pinjemin bendera. Iya. Itu sih Pak Maul, tapi kan istilahnya ini sudah terlanjur jalan. Makanya mungkin beliaunya mau konsultasi sama Pak Maul bagaimana Iya. misalnya ini bagaimana solusinya karena sudah berjalan, mungkin nanti ke depannya nggak terulang Iya, lagi, harusnya nggak terulang lagi. kalau mau bikin ajalah perusahaan gitu. Maksudnya dia tahu sendiri. Agak susah istilahnya karena kebanyakan sih, memang benar kita bikin perusahaan tapi kan prosesnya agak lama kan, misalnya izin-izinnya keluar agak Heeh. lama. Kayak kita konsultan pajak kan berapa bulan, apalagi kalau perusahaan gitu kan izinnya masih harus Iya, begini sih. sama aja, Non. Artinya kalau misalnya emang belum memenuhi kualifikasi, Nggak kalau usah cari pekerjaan jangan misalnya. kerja, ngapain? Misalnya, Menyusahkan orang lain nyusahin sama orang menyusahkan lain, diri sendiri. nyusahin diri sendiri. Kalau misalnya dia mau jadi dokter, terus baru semester 3 dia udah nerima pasien, udah boleh belum? Nggak boleh. Ya nggak boleh, jangan, selesaiin dulu kuliahnya. Heeh, kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya mau, tunggu sabar, Tunggu, belajar aja dulu ya. jadi belajar, bikin usaha sebaik mungkin, Penuhi dulu kualifikasinya, terus ya iya kalau mau dapat pekerjaan nanti saya dimusuhin orang nggak ngomongin? enggak, istilahnya Nggak ya? kan Bapak memberikan sesuatu yang benar kan, istilahnya bukan yang salah, musuhin gimana, istilahnya itu kan salah satu istilahnya yang memang harus mereka pahami. Iya, nanti ada yang potong di reels baru, ini mau ngomong begitu. Tapi Bodo kan amat ya. Tapi benar itu Pak, istilahnya kan kita kan istilahnya memberitahukan yang benar, kita nggak istilahnya asal-asal istilahnya memberikan Opini tanpa istilahnya tanpa data, dasar ya. dasar gitu. Istilahnya ya itu sih Pak Maul, cuma saya mau mengulang-ulang terus karena keseringan itu. Keseringan, iya. Setiap Masalahnya bolak-balik itu aja. masalahnya bolak-balik cuma masalah itu saja. Memang ada beberapa masalah Ibu Non ya, maksudnya yang kita udah daftar nih, yang sering kita temuin jadi permasalahan wajib pajak ya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita nggak bisa langsung kita ngomong sama wajib pajak terus sama klien lah, kita ngomongnya bukan wajib pajak. Kita ngomong sama klien, sekali ngomong belum tentu dia denger, Non. Memang. Iya. Kayak gitu. Jadi kita harus ngomong pelan-pelan dan butuh waktu, dan kembali lagi ya kita berharap DJP ngasih waktu ya. Ya, Mudah-mudahan. kalau misalnya abis ketemu Maul terus semua pajaknya jadi bener begini, kan nggak mungkin. Nggak Itu kan bisa. membalikan telapak Telapak tangan ya, tangan, tidak nggak sesederhana bisa. itu. Iya, kita ngajarin ini pelan-pelan. Iya. Oke, Ibu Non, ada yang mau disampaikan? Itu aja sih Pak Maul, mungkin
mungkin nanti lagi kalau macam ini kita podcast lagi, karena ini kita podcast hari ini karena apa ya, misalnya banyak yang Terlintas aja. terlintas, terus banyak Mhm, pertanyaan-pertanyaan, mhm. terus kayak kemarin kita istilahnya melihat istilahnya banyak yang pemahaman pajaknya kurang seperti usaha yang kemarin agak Iya sedikit ya, heeh. itu ya, istilahnya mungkin nanti ke depan istilahnya kan podcastnya kita setiap hari Setiap hari Rabu, Rabu siang, heeh. siang. Jadi nanti kalau macam ada lagi pertanyaan-pertanyaan, nanti Silakan kita di selesaikan di podcastnya kita Iya, kita gitu, bahas lah pelan-pelan ya. Kita bahas-bahas. bahas pelan-pelan, kita teliti Heeh, juga. Mungkin itu dulu ya iya, teman-teman sekalian, podcast hari ini bersama Ibu Nona sebagai, pendiri ya dari, MNJ Consulting, inisiator juga, investor juga, heeh, kalau kita udah dapat gaji dia belum. Oke, saya kira itu dulu ya teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin, ya demikian dari amin. kami, saya Agus Maulana dan Ibu Nona. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.